Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 30 Januari 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Imlek kemarin gak hujan, sekarang mulai hujan-hujan lagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di dalam kota dan di kampung-kampung sekitar. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu, keluarga karyawan gereja San Mare mengadakan gathering dan rekreasi bersama ke Taman Safari. Kami sudah menentukan untuk nonton show pertama, yakni
various animal. Dalam perjalanan menuju tempat show, ada wahana rumah hantu. Beberapa karyawan dan anak-anak mau masuk ke sana. Ya udah, saya bilang, ayo pada masuk, pada nonton dulu, pada lihat. Saya tentu tidak. Udah bayar kok mau-mauan dikaget-kagetin, ya kan? Namun ketika saya mau main wahana drop tower yang diturunkan dari ketinggian 55 meter ke bawah, konsep wahana ini unik. Pengunjung harus melewati bekas pertambangan yang horor. Dengan jalan kaki kita masukin lorong gelap gulita, dan beberapa zombie akan mengagetkan hingga mengejar kita. Wah, ini udah kepalang tanggung. Saya udah antri, ya kan? Malu kalau balik lagi. Lalu ketika saya yang paling depan masuk ke dalam pertambangan horor itu, saya berteriak begini, "Hei setan, kalau saya sampai kaget, kamu tak tendang." Dan syukur kepada Allah, nggak ada setan ataupun zombie yang ngejar-ngejar dan ngagetin saya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Kisahnya sangat menarik. Ada seorang yang dirasuki setan selalu berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ia tinggal di pekuburan dan disebut sebagai orang yang tidak waras. Jelas sekali ya, kalau kita melihat kuasa roh jahat itu adalah merusak, menghancurkan dan membinasakan. Maka orang yang tidak waras ini, dia memukul-mukuli dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Bahkan si roh jahat ini ketika pindah ke babi, roh jahat itu menggerakkan babi untuk terjun dari tepi jurang dan masuk ke dalam sungai hingga mati lemas. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, beda sekali dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan memulihkan, membawa keselamatan. Yesus menyembuhkan orang yang dirasuki roh jahat yang bernama Legion ini. Orang yang tadinya dirasuki roh jahat yang menjadi tidak waras, kembali menjadi saras, menjadi sembuh. Yesus datang membawa kesembuhan dan pembebasan. Kehadirannya selalu membawa kegetaran bagi roh-roh jahat yang merasuki orang. Kehadiran Yesus dirasakan sebagai kehadiran yang ilahi bahkan oleh roh-roh jahat itu. Namun saudara-saudari, tidak jarang kita ini menjadi seperti penduduk kota Gerasa. Justru kita sendiri yang takut dan meminta Yesus untuk pergi dan menjauh. Penduduk Gerasa menjadi takut akan kehadiran yang ilahi. Mengapa demikian? Karena mereka sudah nyaman dengan hidup yang begitu, yang diliputi dengan kegelapan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, orang yang terbebas dari legion dan menjadi saras bersaksi atas apa yang Yesus lakukan. Namun tidak jarang kita menjadi seperti penduduk Gerasa yang tidak nyaman dengan kehadiran Yesus. Kita justru nyaman berada dalam kegelapan, dalam kuasa dosa. Maukah kita menerima Yesus dalam diri kita? Kuasa Tuhan akan membebaskan kita dari kegelapan, dari kuasa dosa. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.